Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Cynthia Anggraini. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi fisika nuklir bab 7 yaitu gamma decay and rise, dimana di sini aku hanya memfokuskan dua subbab yaitu energetics of gamma decay dan angular distribution of polarization measurement, dimana melalui presentasi ini, kita akan mempelajari bagaimana energi dilepaskan saat inti memancarkan sinar gamma serta bagaimana arah pancaran dan polarisasi sinar gamma dapat digunakan untuk menentukan sifat-sifat inti atom. Nah, sebelum kita memasuki rumus-rumus, kita harus mengerti dulu pengertian dari energetics of gamma decay-nya tersebut, yaitu cabang kajian dalam fisika nuklir yang mempelajari hubungan energi yang terlibat pada proses peluruhan gamma, yaitu ketika inti atom berada dalam keadaan tereksitasi, melepaskan kelebihan energinya dengan memancarkan foton gamma dan berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah. Pada proses ini tidak terjadi perubahan jumlah proton maupun neutron di dalam inti, sehingga nomor atom dan nomor massa tetap. Yang akan berubah hanyalah keadaan energi inti. Energi foton gamma yang dipancarkan berasal dari selisih energi antara tingkat energi awal dan tingkat energi akhir inti. Namun tidak seluruh energi transisi inti berubah menjadi energi foton gamma karena sebagian kecil energi digunakan sebagai energi recall inti akibat hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan energi total ini pada saat ini tereksitasi memancarkan sinar gamma berlaku hukum kekekalan energi. Artinya, jumlah energi sebelum dan sesudah peluruhan harus sama. Energi transisi inti akan terbagi menjadi kedua bagian, yaitu energi foton gamma yang dipancarkan dan energi recall inti yang bergerak berlawanan arah dengan foton gamma. Maka dari itu, kita bisa nulis persamaannya sebagai EI sama dengan EF ditambah E gamma ditambah ER. Karena adanya energi recall ini, energi gamma yang terukur sedikit lebih kecil dibandingkan energi transisi inti sebenarnya. Namun, pada sebagian besar kasus, energi recall sangat kecil sehingga dapat diabaikan dan energi gamma dianggap sama dengan energi transisi ini. Selain energi, momentum juga harus kekal. Sebelum emisi gamma, inti dianggap diam, sehingga momentum totalnya sistem sama dengan 0, yaitu P gamma ditambah PR sama dengan 0. Setelah emisi gamma, foton gamma membawa momentum ke satu arah. Agar momentum tetap 0, inti harus bergerak ke arah yang berlawanan. Gerakan inilah yang disebut recall inti. Fenomena ini mirip dengan prinsip senapan yang menembakkan peluru. Saat peluru bergerak ke depan, senapan terdorong sedikit ke belakang. Pada peluruhan gamma, foton gamma berperan sebagai peluru dan inti atom mengalami recall sebagai reaksi baliknya. Nah, dari persamaan tersebut diperolehlah PR sama dengan P gamma. Dan menggunakan hubungan relativitas untuk foton, E gamma sama dengan CP gamma, dimana yang bisa kita tulis delta E sama dengan E gamma ditambah E gamma kuadrat dibagi 2 MC kuadrat. Energi recall biasanya itu sangat kecil, besarnya hanya sekitar 10 pangkat minus 5, dan energi gamma sehingga seringkali lebih kecil daripada ketidakpastian eksperimen. Karena itu, dalam banyak analisis digunakan pendekatan E gamma sama dengan delta E untuk sinar gamma berenergi rendah. Energi recall berkurang dari 1 elektron volt sehingga dapat diabaikan. Namun, sinar gamma berenergi tinggi bisa dapat menghasilkan energi recall sekitar 100 elektron volt. Nah, fenomena ini dikenal sebagai radiation damage atau kerusakan radiasi pada material. Pada slide ini diberikan contoh soal mengenai transisi gamma pada inti atom, di mana setiap inti berikut memancarkan foton dalam transisi gamma antara keadaan tereksitasi dan keadaan dasar. Diketahui energi foton, tentukan energi keadaan tereksitasi, dan berikan komentar tentang hubungan antara energi recall inti dan ketidakpastian eksperimental dalam energi foton. Nah, ini adalah yang ditanya-tanyakan oleh soal ini.
Dalam perubahan gamma dari keadaan eksitasi ke keadaan dasar, energi foton tidak persis sama dengan energi eksitasi karena inti mengalami recall untuk mempertahankan momentum energi recall-nya dengan rumus. Nah, pada soal ini kita menggunakan rumus ER sama dengan E gamma kuadrat dibagi 2 MC kuadrat, di mana energi gammanya itu adalah 320,08419. Terus dibagi 2 dikali M-nya itu 47,5 dikali 10 pangkat 3. Nah, setelah itu kita kerjakan satu-satu. Setelah kita kerjakan satu-satu, lalu kita tulis kembali menjadi 0,10245 dibagi 95,10 pangkat 3 meter elektron volt. Lalu karena energi recall-nya sangat kecil dibandingkan energi gamma, maka energi keadaan eksitasi dapat dianggap hampir sama dengan energi foton yang dipancarkan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa koreksi akibat energi recall jauh lebih kecil dibandingkan ketidakpastian eksperimen sehingga pengaruhnya sering diabaikan dalam pengukuran biasa. Namun, untuk eksperimen presisi tinggi, energi recall tetap harus diperhitungkan. Nah, ini tadi penjelasan yang udah aku jelasin ya. Untuk kasus di atas itu energi recall itu lebih besar dari ketidakpastian eksperimental. Sudah sangat delta E gammanya itu sangat kecil, menunjukkan bahwa efek recall inti tidak dapat diabaikan pada pengukuran presisi tinggi. Nah, selanjutnya ada spektroskopi gamma resolusi tinggi. Salah satu aplikasi penting dari energetics of gamma decay adalah spektroskopi gamma resolusi tinggi yang menggunakan detektor atau high purity germanium. Detektor ini memiliki resolusi energi yang sangat tinggi sehingga mampu membedakan puncak-puncak energi gamma yang sangat berdekatan. Nah, cara menggunakan teknologi ini yaitu digunakan untuk identifikasi isotop radioaktif, analisis struktur tingkat energi inti, penelitian fisika nuklir, dan monitoring radiasi lingkungan. Tanpa pemahaman tentang energi gamma dan efek recall, pengukuran energi dengan tingkat akurasi tinggi ini tidak akan mungkin dilakukan. Selanjutnya adalah kedokteran nuklir atau PET and SPECT. Aplikasi ini teknologi ini memanfaatkan deteksi sinar gamma yang dipancarkan radioisotop di dalam tubuh pasien dengan mengukur energi dan arah sinar gamma. Dokter dapat memperoleh citra organ tubuh secara detail. Metode ini sangat membantu dalam diagnosis kanker, evaluasi fungsi otak, pemeriksaan tulang, dan pemantauan terapis medis. Karena itu, konsep energi gamma ini memiliki kontribusi besar dalam dunia kesehatan modern. Nah, selanjutnya itu adalah efek Mossbauer. Efek Mossbauer merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan pentingnya energi recall. Dalam kondisi tertentu, inti yang berada di dalam kristal dapat memancarkan sinar gamma tanpa kehilangan energi akibat recall. Akibat diperoleh garis spektrum gamma yang sangat tajam dan presisi, efek ini digunakan untuk studi struktur atom dan molekul, penelitian material magnetik, lalu ada pengukuran medan listrik dan medan magnet mikroskopik. Fenomena ini menjadi bukti bahwa meskipun energi recall sangat kecil, pada kondisi tertentu pengaruhnya itu sangat penting. Selanjutnya ada material dan reaktor nuklir. Dalam reaktor nuklir, sinar gamma itu berenergi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada material. Energi recall yang dihasilkan mampu memindahkan atom dari posisi semula dalam kisi kristal. Akibatnya sifat mekanik material dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, pemahaman tentang energi gamma sangat penting dalam desain reaktor nuklir, pemilihan material
tahan radiasi, terus analisis umur komponen reaktor, keselamatan sistem nuklir. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu angular distribution and polarization measurements. Jika sebelumnya kita membahas besarnya energi gamma, pada bagian ini kita akan membahas arah pancaran dan sifat polarisasi sinar gamma. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui karakteristik dari transisi nuklir dan struktur inti atom. Nah, distribusi sudut menggambarkan bagaimana intensitas sinar gamma berubah terhadap arah pengamatan. Jika intensitas sama ke segala arah, maka distribusinya itu isotropik. Namun, dalam banyaknya kasus intensitas gamma bergantung pada sudut pengamatan. Sementara itu, polarisasi menunjukkan orientasi medan listrik gelombang elektromagnetik gamma melalui pengukuran distribusi sudut dan polarisasi. Kita dapat memperoleh informasi mengenai yang pertama, multipolaritas transisi, yang kedua spin inti, yang ketiga paritas inti, dan yang keempat adalah jenis radiasi. Nah, di slide ini kita harus mengukur distribusi sudut dari radiasi tersebut, dan untuk membedakan radiasi listrik dari radiasi magnet perlu dilakukan pengukuran tambahan seperti mengukur polarisasi radiasi. Nah, pada slide ini ditunjukkan bentuk matematis distribusi sudut gamma, yaitu W theta sama dengan sigma MI PMI dikali W MI sampai MF theta, di mana hasil yang di atas itu kita tinggal masukin ke rumus yang udah kita tulis. Nah, pada metode ini ada dua metode yang kita gunakan untuk menciptakan populasi tidak merata sehingga W theta itu tidak konstan. Pada metode pertama kan kita udah menempatkan inti dalam keadaan medan magnet kuat seperti yang telah dijelaskan, tetapi pada saat yang sama kita mendinginkannya sehingga suhu yang sangat rendah, sehingga populasinya menjadi tidak merata mengikuti distribusi Boltzmann. Agar populasi tidak merata, eksponensial harus berbeda dari 1, yang berarti delta E harus sebanding dengan KT-nya. Nah, pada slide ini ditunjukkan bentuk matematis distribusi sudut gamma, yaitu W theta sama dengan 1 ditambah sigma K sama dengan 1 A2K cos pangkat 2K theta. Persamaan ini menunjukkan bahwa intensitas radiasi gamma bergantung pada sudut pengamatan. Koefisien dalam persamaan tersebut mengandung informasi tentang multipolaritas dan mekanisme transisi inti. Melalui pengukuran eksperimen terhadap distribusi sudut, peneliti dapat menentukan apakah transisi yang terjadi merupakan dipol, kuadrupol, atau multipol yang lebih tinggi. Inilah alasan mengapa distribusi sudut menjadi salah satu teknik utama dalam studi struktur inti. Nah, yang selanjutnya ini ada selain arah pancaran, polarisasi juga memberikan informasi penting. Pengukuran polarisasi digunakan untuk membedakan antara sinar gamma berasal dari transisi elektrik multipol atau magnet multipol, yang biasa dilambangkan itu M dan E. Dengan mengetahui jenis transisi tersebut, peneliti dapat menentukan paritas inti dan memahami mekanisme peluruhan yang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Pada subbab 7.1 ini kita telah mempelajari bahwa peluruhan gamma merupakan proses pelepasan peluruhan gamma merupakan proses ketika inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi melepaskan kelebihan energinya dalam bentuk sinar gamma untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Pada saat sinar gamma dipancarkan, inti atom tidak dapat tetap diam karena harus memenuhi hukum kekekalan momentum. Akibatnya, inti mengalami gerakan balik yang disebut recall inti. Sebagian kecil energi transisi inti digunakan untuk menghasilkan energi recall tersebut, sehingga energi sinar gamma yang dipancarkan sedikit lebih kecil daripada selisih energi antara keadaan awal dan keadaan akhir inti.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari angular distribution and polarization measurement, di mana di sini kita sudah mempelajari bahwa pengukuran distribusi sudut dan polarisasi sinar gamma merupakan teknik eksperimental yang digunakan untuk mempelajari sifat radiasi gamma yang dipancarkan oleh inti atom. Distribusi sudut menunjukkan bagaimana intensitas sinar gamma berubah terhadap arah pengamatan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan orde multipole transisi seperti dipol atau quadrupole. Sementara itu, pengukuran polarisasi membedakan apakah radiasi gamma berasal dari transisi listrik atau magnet. Informasi yang diperoleh dari kedua metode ini sangat penting untuk menentukan spin, paritas, dan struktur tingkat energi inti atom sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme transisi nuklir dan karakteristik atom. Nah, dari ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk mengerjakan makalah serta PPT yang sudah saya paparkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai energetics of gamma decay dan angular distribution and polarization measurement. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. I just had to let you know you're